Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya salam kenceng masalahnya udah mau habis. Mudah-mudahan insyaallah nantinya kita diberikan santapan jasmani juga santapan rohani. Karena yang namanya manusia itu punya dua nikmat. Nikmat jasmania, nikmat rohani. Mudah-mudahan insyaallah dua nikmat ini kita pandai mensyukurinya dan mempergunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman li rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsalul mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, khusus ketua DKM Muslim Ikhlas, Bapak Nisari, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Untuk Nabi Ahmad, Untuk Ketua Majelis Ta'lim, Ustaz Rudi, Ustaz juga, Ustaz Mubin, dan para orang tua yang hadir semuanya, semoga diberikan berkah oleh Allah SWT. Amin. Sahibul Bait, Bapak Sabili beserta keluarga yang dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Juga Pak RT mungkin untuk Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia. Malam Jumat itu malam yang apabila kita berdoa, doa kita ini dikabul oleh Allah. Amin ya Allah. Makanya jangan sia-siakan malam Jumat. Kecuali kita baca Al-Qur'an, banyak zikir, banyak berdoa, banyak mengunjungi tempat-tempat yang baik, dan alhamdulillah malam ini kita sama-sama menghadiri majelis taklim. Ini kalau dihitung ada sekitar 400 ada ya. 450. Termasuk ini dihitung nih jeruk, lontong. Semua dihitung ikut ngaji nih Pak Bu. Ini ikut ngaji jadi saksi nanti di akhirat. Amin ya Allah. Jangan pernah kita perhitungan kalau untuk kebaikan. Ini dinilai sedekah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jeruk rahimahullah yang dimakan sama orang yang ibadah ini senang. Ketimbang jeruk dimakan sama orang yang sedang hiburan di organ tunggal. Betul. Benar enggak? Betul. Apalagi dimakan ustaz, Masya Allah. Masya Allah. Oh, Barokah. khusus nih buat Pak Ustaz satu nampak. Tolong jangan dicolek-colek nih ya. Bungkus. Ada itik dimakan tikus, ada plastik tolong bungkus. Oh, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita bersama Nabi Muhammad. Amin. Masuk surga kumpul dengan para nabi, Amin. para rasul, Amin. para syuhada, Amin.
Karena kata Nabi, sarul mar'u ma'aman ahabba, seorang itu dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta sama para alim ulama, insya Allah nanti berada di barisan para alim ulama. Amin. Kalau kita senang sama Ronaldo, sama siapa lagi? Messi. Messi. Ntar ada pada barisan Ronaldo dan Messi. Tendangin bola mulu. Tendangin bola mulu. Jamaah rahimakumullah, maka carilah pergaulan yang saleh, pergaulan yang baik, karena itu berpengaruh, Pak. Kalau kita kumpul sama orang-orang yang senang zikir, insya Allah kita dinilai orang yang ahli zikir. Dan nanti dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli zikir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan 4 tanda orang yang akan menjadi penghuni surga dan 4 orang yang menjadi penghuni neraka. Mudah-mudahan pembahasan ini sampai selesai karena memakan waktu 4 jam. Subhanallah. Sampai jam 3. Kalau seandainya ada mau balik ceramah sampai jam 3, saya yakin atu-atu pada ngambilin sendal hati. Pada pamit. Oh, iya. Toel-toel lagi. Pamit. Lama banget saja. Makanya kata Nabi Muhammad, khairul umur awsatuha, perkara yang baik itu yang sedang. Jangan terlalu lama, jangan. Terlalu cepat juga jangan. Ceramah guru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua pada jelas? Jelas, ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan apa-apa, kasihan Saibul Baitnya gitu kan. Masya Allah, pengen Ustaz diberikan waktu untuk memberikan wejangan, ya kita juga harus mengkondisikan. Cukup insya Allah 15 menit. Makanya fokus Ibu, ya fokus. Nanti pisangnya ntar aja ya, ntar aja pisangnya di kupasnya. Sabar nungguin Pak Ustaz, sabar. Jamaah rahimakumullah, Nabi sampaikan dalam hadisnya, arba'un min ahli jannah, ada 4 tanda orang yang akan masuk surga. Karena memang kita ini asalnya penduduk surga, Ibu Bapak. Nabi Adam itu tinggal di surga. Nabi Adam alaihissalam sebelum Siti Hawa diciptakan sendirian di surga. Makanya hidup kalau sendiri itu enggak enak. Bener nggak? Kudu ada temannya. Di sini ada yang masih lajang. Banyak. Jangan lama-lama, cepat nikah cepat. Ya Bu ya. Ibu senang nggak punya suami? Senang. Ya, kalau malam ada yang menemenin. Kalau capek ada yang mijitin. Nggak punya duit ada yang ngasih, bener nggak? Kalau rumah sepi ada yang ngeramein. Suami kita ini partner, masya Allah. Kita butuh yang namanya pendamping dalam hidup, seperti Nabi Adam alaihissalam tinggal di sorga, Bu, nggak betah sendirian. Mohon maaf, ibu bapak sehebat apapun, kaya raya, rumahnya tingkat, mobilnya mengkilat, dompetnya isinya berlipat-lipat, istrinya rajin sholat, Ibu jujur Bu, boleh nggak kalau suaminya nikah lagi? Bapak kalau diizinin nama istrinya yang nikah lagi mau nggak? Mau. Menurut penelitian, dengerin Bu, kalau orang punya istri 4 namanya Superman, istri 3 Batman, istri 2 gentleman, istri 1 cemen. Berarti Pak Ustaz masih cemen coy. Milih yang
Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah. Istri mah satu yang penting soleh, solehah. Rajin ibadah, sama-sama bareng malam Jumat yasinan. Ibu yasinan. Jangan bapaknya doang yasinan, ibu juga ngalap barokah. Kalau bapaknya malam Jumat yasinan, ibunya yasinan, insya Allah doanya cepat diangkat ke langit. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang gak imbang itu bapaknya malam Jumat yasinan rutin pak, ibunya di rumah ngomongin orang. Nah. Itu yang namanya ngomongin orang, buri-buri nyoy. Nyoy. Orang lewat, masya Allah diomongin, kebetulan gembrot. Yang gemuk diomongin, yang terus sama juga ya Allah, orang-orang ya Allah, kena angin, jatuh. Sering ngaca diri bu, jangan pernah kita ini ngoreksi orang, dosa kita ini banyak, kelemahan kita ini banyak. Orang yang disibukkan dengan mengoreksi diri kita sendiri, maka tidak ada kesempatan mengoreksi orang lain. Ini orang yang sukses. Daripada ngomongin orang, masih mending kita ini baca Quran. Bu, ibu baca Quran sehari semalam berapa juz? 3 juz sama juz Al-Quran. Jus mangga. Bulan baca Quran, masya Allah, alasannya banyak. Mau baca Quran, kamu udah niat. Ya Allah, sebentar lagi kalau bakso lewat sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Sodaqallahu lazim. Bakso. Boleh beli bakso, niat baca Qurannya tunain. Dia dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Habis baca Quran, nikmat itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baksonya barokah, pahala hilang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam ini ibu bapak, kalau ibu bapak tahu malam ini ada malaikat khusus yang membawa kamera dari langit nyoting bu. Benar serius. Makanya karena lagi di syuting, mohon maaf jangan muak mulu. Di pojok. Dia kan di akhirat melihat foto, melihat gambar, video di Allah. Nunggu di pojok. Jangan begitu Bapak Ustadz, tidur ngantuk. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam sendirian dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan teman Siti Hawa. Iblis nggak senang Nabi Adam dengan Siti Hawa hidup bahagia, karena yang namanya surga ibu bapak mohon maaf, surga itu di sana masya Allah kenikmatan yang tiada kala, tiada banding. Dunia ini satu nikmat hadirin, sampai hari kiamat satu nikmat ini dibagi untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Satu nikmat ini dari zaman Nabi Adam sampai nanti terakhir manusia. Satu nikmat gak bakalan habis. Ini buat manusia, bukan hanya manusia, semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini dapat nikmatnya Allah yang satu nikmat ini. Yang 99 disimpan dalam surga. Kenapa kita rela mengorbankan, memperjuangkan satu nikmat, tapi mengabaikan 99 nikmatnya Allah? Ini kita ini lagi nyari surga ibu bapak. Makanya saya lihat masya Allah ketika berdiri, karena waktu di situ belum kelihatan. Giliran berdiri masya Allah pak, ibu-ibu wajahnya bercahaya. Karena di bawah neon. Neon. Ya ngaji, kucing ngaji kok. Ya Allah, yang rahimahumullah. Maka Nabi Adam alaihissalam hidup dalam surga, makan tinggal makan ibu. Di surga tuh nggak perlu masak kok, nggak perlu. Tinggal pengen aja, ya Allah, saya pengen makan ini, udah ada. Iya, makan minum tinggal nikmat buah-buahan. Yang namanya buah-buahan itu kan di sini mohon maaf, ya.
akarnya kan di bawah. Itu nanti di surga itu masya Allah, mohon maaf, akarnya di atas ngegantung bersih bening, itu buahnya di bawah, hadirin tinggal ambil. Berapa menit kemudian muncul lagi buah, dan buah yang pertama kita makan beda dengan buah yang kedua, rasanya lebihnya bermakna. Itulah maknanya ada dalam surga. Ibu bapak nanti setiap bapak dikasih bidadari sama Allah, ibu bidadara. Ibu kalau suaminya saleh berarti bapak ini rajanya, ibu ratunya. Maka dayang-dayang yang bidadari Allah yang ngadiin kita. Satu kamar 70 bidadari Allah. Masya Allah. Bidadari mohon maaf wajahnya kinclong. Masya Allah. Bidadari kulitnya itu uratnya itu kelihatan kayak kaca bening. Bidadari kalau malam nongolin ininya telapak tangannya belum ada rembulan nongol, itu masya Allah seperti rembulan, terang banget telapak tangannya bidadari, sama sama telapaknya ibu yang di sini, bening-bening coy. Habis megang tepung. Jelek buntutnya. Bidadari keringetnya kalau jatuh ke laut itu laut airnya asin. Kena keringetnya bidadari nyemplung di laut tawar. Sama dengan keringetnya ibu. Gue kecil. Nyemplung di bakwan. Bakwan. Wih. Ibu keringet jadi saksi, bapak keringet jadi saksi. Bapak dulu di pengajian ini keringet kan jadi saksi di hadapan Allah. Bagi ibu goreng bakwan pagi-pagi, ikhlas sama Allah. Ikhlas. Itu bakwan yang jadi saksi di hadapan Allah. Makanya kudu ikhlas bu, ikhlas. Dikasih sama suami duit sehari 500.000 ikhlas. Jangan dulu amin buat 2 minggu. Buntutnya mulu. Allahu Akbar walillahil hamd, masyaallah. Ternyata jamaah rahimakumullah, penghuni surga itu yang pertama tandanya adalah wajhun malihun. Wajah yang ceria. Ibu bapak, wajah kita ini masya Allah. Al-zahiru yadullu 'alal batin. Zahir itu menunjukkan daripada cermin hati. Kalau orang baik ibu, murah senyum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan ditanya mau kemana, ke depan dari mana, ke belakang. Nggak tahu bu. Senyum itu kan murah. Pagi-pagi jamaah rahimakumullah, senyum dinilai sedekah. Kalau kita punya uang sedekah dengan duit. Enggak punya uang dengan ilmu. Kayak saya ngasih wejangan ceramah ini dinilai sedekah. Saya datang ke sini jamaah rahimakumullah, mohon maaf nyari amal itu sampai istri saya disobek ini. Isi hati kita ngaji supaya nambah doa. Dan akhirnya kita ngaji pulang-pulang bawa berkah lebih baik itu. Saya ceramah nama katanya. Nggak terasa, emang beda. Magnet ibu beda sama bapak. Ibu itu punya magnet pagi. Pak, makanya Pak, ibu itu kenapa sih rajin dandan? Fitrah. Ibu kalau enggak rajin dandan, perlu dipertanyakan. Ini yang ceramah sih itu apa saya?
Wanita fitrahnya kok satu rajin dandan, benar? Rajin dandan. Makanya istri saya mohon maaf kemana-mana saya gendeng, terutama di mall. Saya gendeng. Sebab kalau dilepas di mall repot urusannya. Ngambilin apa aja. Jadi dan berhasil saya tombok gitu. Yang apa? Ingatin besok Pak kalau kamu gendeng. Iya kan? Pikirannya wanita satu. Nih, rajin dandan. Yang kedua, suka belanja. Yang ketiga, makanya Pak, mohon maaf, saya nih di dompet saya fotonya istri saya. Benar, ibu juga sama, di dompet ibu fotonya Pak, jangan foto Andri. Ibu fotonya Al. Foto bapak suami. Dia Allah, wajah yang ceria ini senyum dinilai ibadah bu ibu bapak. Dan menurut penelitian bahwa orang rajin senyum itu jauh penyakit. Amin. Sehat. Olahraga itu senyum tuh masya Allah luar biasa. Kalau kita susah senyum, susah ketawa, ini dia rahimahullah mohon maaf. Ya ada juga orang yang susah ketawa sakit gigi. Boro-boro ketawa, masya Allah sakit gigi, susah. Yang kedua, utangnya banyak. Makanya kalau malam ini nggak ketawa, itu tanda orang senyum. Udah ketawanya ketawa. Ngapain? Senyum ibadah, senyum sodako. Jadi ibu pagi-pagi bangun tidur, iya, happy gitu. Ngapain sebanyak pikir? Nikmatin aja. Hidup ini sebentar, jangan dibikin susah. Ya mau rahimahumullah. Maka wajhul malihun yang kedua, yadun sahiyun, orang yang akan masuk surga, orang yang selalu sering berbagi dengan orang lain. Dunia ini akan dilalui, tidak selamanya. Bikin karya yang terindah buat yang kita keluarga dan orang lain. Apa yang mesti kita lakukan? Kebaikan kita untuk orang lain, karena itu yang akan kita tinggal. Kenangan yang baik. Dulu ada orang tua kita namanya Haji Khalil. Masya Allah, masih terus diingat pada kita kebaikan dia. Bisa sabar. Dan termasuk bapak-bapak yang hadir di sini, insya Allah, mohon maaf ya rahimakumullah, kita semuanya suatu saat kita menghadap Allah, jariah kita mengambil dalam Amin. Amin. Karena apa? Kita nih orang rajin ibadah, rajin ngaji hadirin. Walaupun ujiannya kita nih kalau mau ibadah, mau jadi orang baik, ada aja ujiannya. Dandan, cakep banget, jilbab rapat banget. Ada yang diambil. Ustazah, amin. Dipanggil ustazah, amin. Apalagi dipanggil hajah, hajah, amin. Doa. Jadi ibu kalau pengen dipanggil Bu Haji, gampang datang aja ke pasar Pondok Timur, Bantar Gebang, ini soal banyak yang manggil Bu Haji, mampir, tawarin dong gini, jual dan sebagainya. Itu doa. Dan itu alhamdulillah. Dandan yang baik yang rahimakumullah, dandan yang saleh. Karena sesungguhnya dandan kita yang saleh ini masya Allah cermin dari diri kita ini jadi orang saleh. Saya kemana-mana mohon maaf gak pernah lepas yang namanya sorban dari bujangan Pak. Dari bujangan bawa sorban kemana-mana karena manfaatnya banyak. Sorban itu kalau dipakai di pengajian, satu kalau keberimisan nggak bawa mantel ditutup pakai sorban.
Lalu yang kedua, kalau pulang nggak punya plastik, boleh buat bungkus. Boleh. Ini kan banyak daripada plastik. Ibu, nggak ada ruginya ngasih Ustadz mah punya santri. Nggak ada berkah banget, nggak ada ruginya. Makanya kalau kita punya tetangga, benar Pak Ustaz, berkat terus ngalir. Jepretan terus, makanya tetangganya nggak pernah putus. Allah, mudah-mudahan Pak Ustaz panggilan lagi Allah, dapatkan berkat lagi. Berkat terus. Benar Pak, dia benar. Ayah saya mau balik penceramah. Ya, Masya Allah. Dari kecil Pak. Benar. Itu yang namanya kue, yang di sini udah hafal banget dari kecil. Ketemu yang namanya tahu, yang namanya roti, ya pisang, lontong ini udah zaman kecil. Ya begini loh, romannya begini. Itu dari kecil saya, benar Pak, ini berkah lontong ini. Jadi kiai berkah lontong. Mungkin kalau orang tua saya nggak doyan lontong, nggak kumpul sama orang-orang yang demen ngaji. Allah alam bisa. Kenapa ini berkah? Jadi darah, jadi daging. Mohon maaf, jadi bahan sperma. Lalu buat apa? Janin buat anak kita, calon kita. Dari asbab makan-makan yang diberkahi oleh Allah, anak kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Amin. Makanya mohon maaf, saya sampai nangis ini. Disindir sama tetangga yang nggak demen sama ayah saya. Anaknya kiai, badannya gemuk begitu karena kebanyakan rengginang. Benar Pak, saya nangis tadi. Makan rengginang. Kalau nggak lontong apa? Alhamdulillah itu. Tangisan dulu saya alhamdulillah. Sekarang keberkahan bagi saya. Setiap hari alhamdulillah ketemu dulu sama rengginang, sama yang begini. Ini mana ini alhamdulillah 3 tempat yang rahimahullah. Ini berkasnya masih ada di sosial, titipin ke tetangga. Iya, benar, makanya pagi-pagi udah aman. Jadi dahannya awet Pak De, karena Pak berkat terus kita. Makanya alhamdulillah bisa umroh. Lah nggak malu, hadirin, itu yang dicari dalam hidup, cari berkah. Jangan disindir kita sama orang-orang yang saleh, yang kumpul pulang-pulang bawa barang ya berkat itu. Karena apa sesungguhnya itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang malam Jumat itu datang, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak semua orang-orang yang sehat badannya, banyak kesempatan, tapi diberikan kemampuan untuk datang di majelis ilmu seperti ini. Orang-orang pilihan aja. Makanya terus kita istiqomahkan ngaji malam Jumat, bapak-bapak ibunya, insya Allah nanti bapak ibu bisa rasakan tenang hati kita. Kalau kita sering dengerin Quran, sering dengerin tahlil, salawat Nabi, masya Allah, itu hati kita nih ada, terus rezeki itu ngalir, ada. Karena Allah tahu kita ini tentaranya Allah. Kita ini orang-orang yang berpihak di jalan Allah. Nggak mungkin Allah biarkan hamba tadi kecuali hamba tadi akan disenangi nama Allah dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Lagi nanti ada program ziarah subhanallah. Ibu bapak kalau ada rezeki ziarah. Orang yang sering ziarah ke makam wali itu dapat doanya para wali buat kita. Saya sebelum berangkat ibadah haji yang rahimahullah, saya ada yang ngajak ziarah 9 wali. Dan itu dulunya dari pesantren. Saya kalau ada orang ziarah ke 9 wali saya nangis. Ya Allah, saya pengen ziarah ke 9 wali. Kayaknya enak banget itu kan dekat sama orang-orang yang dicintai Allah. Cuman duit nggak punya Pak. Saya pindah ke Pondok Timur. Saya punya santri, ada jamaah yang ngajak saya 3 hari 3 malam ke 9 wali mobil pribadi aja. Saya tidur di tempat yang nyaman, subhanallah. 3 hari 3 malam di bawah ziarah, saya mandu di sana, saya mimpi di sana. Makanannya enak, tempatnya enak. Pulang-pulang diberi gamis yang bagus sama jamaah tadi Ustaz tadi.
sampai sekaligus plus tadi ya biasa buat istri saya dan saya. Jadi ternyata kalau kita minta 20 tahun yang lalu tuh bisa jadi nanti diijabahnya pasti di depan akan diijabah doa kita. Makanya silakan doa minta supaya bisa ziarah ke Mekah Madinah. Niatin dari sekarang ibu. Ibu bapak mohon maaf, ibu pengen berangkat haji pengen berangkat haji, punya duit. Pengen ya Bu? Insya Allah Bu, yang penting ada pengen dulu aja, pengen. Setelah pengen dia mau rahimakumullah doa. Ini malam ya kita bareng-bareng doa supaya pada bisa berangkat ibadah haji lagi. Ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir lana ziyarata ilal haramain. Rabbi yasir lana ziyarata ilal haramain. Rabbi yasir lana ziyarata ilal haramain. Ya Allah, mudahkan aku untuk bisa ziarah kedua tempat yang mulia. Ibu bapak kalau sudah sampai ke Mekah, Masya Allah, itu mesti nangis Pak. Enak di Mekah itu, apalagi melihat Ka'bah, apalagi nanti kalau sudah di Masjid Nabawi, Masya Allah. Saya yang sudah pernah ke sana, ibu bapak, pengen banget ke sana lagi. Benar, kalau ada yang ngasih gratis, benar hari ini saya berangkat. Kalau ada yang ngasih gratis, cuma jadi masalah kan nggak ada. Makanya saya doa tiap malam, ya Allah mudah-mudahan jamaahnya Pak Ustaz Ahmad, ya semuanya pada banyak rezekinya ya Allah. Amin. Biar pada masa umroh, biar saya dibawa ke surga. Amin. Itu doa setiap malam. Bapak mah nggak tahu kalau saya doanya begitu ya Pak. Nanti jangan lupa kalau daftar umroh bawa saya. Karena di antaranya ada doa saya. Itu saja jemaah.